Selamat berjumpa pada kuliah kali ini, dan pada kali ini kita akan kuliah ilmu penyakit tumbuhan atau fitopatologi dengan pokok bahasan, pengertian, dan ruang lingkup ilmu penyakit tumbuhan. Nah, kalau kita mulai dari arti kata fitopatologi, fitopatologi atau ilmu penyakit tumbuhan itu berasal dari kata piton yang berarti tumbuhan, kemudian pathos yang berarti sakit, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi fitopatologi adalah ilmu yang mempelajari penyakit tumbuhan. Dan kita lebih sering menyebut ilmu penyakit tumbuhan sebagai persamaan dari fitopatologi. Ilmu penyakit tumbuhan adalah cabang ilmu pertanian dan juga ilmu botani yang mempelajari penyebab penyakit tumbuhan yang menyebabkan penurunan hasil tanaman dan metode pengendalian penyakit tumbuhan itu sendiri. Nah, kita mulai dari tanaman sehat. Sebelum kita membahas tanaman sakit, kita juga harus mengetahui tanaman itu dikatakan sehat itu seperti apa. Tanaman sehat adalah tanaman yang dapat melakukan fungsi fisiologinya sesuai dengan potensi genetik tanaman itu sendiri. Seperti pembelahan sel, diferensiasi, perkembangan sel, itu semua berjalan normal. Kemudian aktivitas penyerapan air, penyerapan mineral dari tanah, dan sekaligus mentranslokasikan ke seluruh bagian tanaman juga berjalan normal. Kemudian fotosintesis dan translokasi hasil fotosintesis juga berjalan normal. Kemudian reproduksinya juga berjalan dengan normal. Dan apabila tanaman melaksanakan fungsi fisiologis yang seperti itu dengan berjalan sesuai dengan potensi genetik dari tanaman itu, maka tanaman itu dikatakan sehat. Nah, sebaliknya, bagaimana kalau tanaman sakit itu bagaimana tanaman itu dikatakan sakit? Jadi ada beberapa definisi penyakit yang sudah disampaikan di berbagai literatur. Pertama, penyakit tumbuhan itu adalah pertumbuhan abnormal atau penyimpangan tumbuh baik pada bagian tertentu maupun seluruh bagian tanaman disebabkan oleh gangguan biotik atau abiotik. Kemudian definisi kedua, penyakit tanaman itu adalah satu gangguan tanaman sehingga nilai ekonominya menurun baik kualitas maupun kuantitas. Ini batasan yang kedua. Kemudian definisi ketiga, penyakit itu adalah kerusakan fisiologi akibat gangguan yang terus-menerus oleh penyebab penyakit primer. Kemudian ini definisi yang selanjutnya, penyakit tanaman itu adalah rangkaian proses fisiologi yang merugikan disebabkan oleh rangsangan yang terus-menerus oleh suatu penyebab penyakit primer dan ditunjukkan lewat aktivitas sel sakit dan dinyatakan dalam keadaan morfologis dan histologis yang disebut yang gejala. Nah, itu saya kira batasan dari yang kita temukan di berbagai literatur. Tapi pada prinsipnya bahwa kelainan fisiologi tanaman akibat infeksi atau gangguan terus-menerus dari penyebab primer yang dalam hal ini kita kenal dengan patogen, dan patogen itu bisa berasal dari biotik maupun abiotik. Nah, plant pathology atau bahasa Indonesianya fitopatologi atau ilmu penyakit tumbuhan
adalah termasuk sains. Sains itu ada learning and understanding the nature of disease. Jadi itu ada sebagai sainsnya. Kemudian juga seni. Karena dalam penyakit tumbuhan langkah-langkah yang harus dilalui sebelum kita menentukan bagaimana mengontrol penyakit itu adalah diagnosis. Nah, diagnosis itu suatu seni dari proses untuk menemukan patogen dari suatu penyakit itu apa. Nah, kalau kita lihat kerugian akibat hama penyakit tanaman secara global, jadi ada data dari FAO, dilihat bahwa untuk tanaman gandum ya, penyakit itu merugikan 13%, sedangkan hamanya 8%, kemudian gulmanya 8%. Kalau jagung, penyakit kerugian atau penurunan hasil kena penyakit 11%, gulma 10%, dan hama 10%. Kemudian kalau kapas, ini penyakitnya 8%, kemudian gulmanya 6%, dan hamanya 13%. Jadi pada kapas ini hama lebih dominan. Kemudian pada padi, ya, penyakitnya 11%, gulmanya 10%, dan hamanya 15%. Artinya kerugian akibat hama dan penyakit ini masih sangat besar kalau dilihat dari volume produksi pangan di dunia. Nah, sekarang kalau kita lihat ruang lingkup ilmu penyakit tumbuhan, dan ini adalah peta jalan atau apa-apa saja yang kita pelajari dalam ilmu penyakit tumbuhan. Secara umum bahwa tujuan mempelajari ilmu penyakit tumbuhan ini adalah untuk mengoptimalisasi kualitas dan kuantitas hasil tanaman. Jadi bagaimana kita mendapatkan hasil tanaman yang berkualitas tinggi dan kuantitas juga tinggi. Dan menurunkan intensitas penyakit tanaman. Itu tujuan kita. Nah, oleh sebab itu, dalam mempelajari penyakit tanaman ini, kita harus mengerti konsep segitiga penyakit. Jadi 3 penyakit itu adalah ada patogen, ada lingkungan, ada tanaman. Dan penyakit itu hanya akan terjadi pada interaksi yang kompatibel atau yang saling mendukung dari 3 komponen itu. Nah, oleh sebab itu, untuk mengefektifkan bagaimana cara kita mengendalikan penyakit, maka pertama yang harus kita kuasai adalah siklus penyakit atau patogenesis tanaman. Jadi bagaimana urutan kejadian yang terjadi pada proses terjadinya penyakit. Dan kalau kita menguasai siklus penyakit, maka kita bisa menentukan pada tahap apa kita paling tepat untuk melakukan tindakan pengendalian. Karena masing-masing patogen mempunyai siklus atau titik lemah yang berbeda-beda tergantung pada jenis dan juga tanaman inang yang diserang. Kemudian kita harus mengetahui cara-cara pengendalian penyakit. Jadi pemilihan cara-cara itu misalnya pakai pengendalian kimia, pengendalian biologi, kalau dengan karantina perundang-undangan, dan kultur teknis,
manajemen nutrisi, kemudian penggunaan varietas resisten, dan pemilihan lokasi. Nah, semua cara-cara itu akan tergabung dalam prinsip pengendalian. Jadi kita harus juga tahu prinsip pengendalian. Jadi bagaimana prinsip itu kira-kira bagaimana menghindari penyakit, disease avoidance, kemudian eksklusi, bagaimana patogen tidak masuk pada satu area sehingga tanaman tidak diserang. Bagaimana kita eradikasi itu memusnahkan tanaman yang terserang atau melakukan pengendalian biologi dan kimia setelah patogen itu ada di lapangan. Kemudian bagaimana kita melindungi tanaman dari agar tidak terjadi kontak tanaman dengan patogen. Nah, itu namanya proteksi tanaman. Bisa juga dengan kultur jaringan dan sebagainya. Nah, untuk mengetahui bagaimana kita harus melakukan pengendalian, kita juga harus menguasai bioekologi penyakit. Nah, sebab itu bioekologi penyakit itu adalah salah satu kajian dalam ilmu penyakit tumbuhan yang akan mempelajari interaksi patogen dan tanaman, patogen dengan lingkungan, kemudian tanaman di lingkungan. Dan pada kuliah yang lalu kita sudah bicarakan bagaimana kita mengelola agroekosistem agar kita bisa mengurangi atau mengendalikan suatu patogen. Kemudian kita juga harus menguasai epidemiologi penyakit untuk menentukan strategi pengendalian yang tepat. Karena masing-masing patogen penyakit mempunyai karakter yang berbeda. Ada penyakit dengan patogennya patogen monosiklik atau penyakit polisiklik, maka kita harus mengendalikan karena karakter reproduksi inokulum yang tinggi, maka kita harus menurunkan inokulum sekunder. Kemudian ada yang monosiklik, kita harus menurunkan secara primer. Dan ini adalah apa-apa saja dalam ilmu penyakit tumbuhan yang kita pelajari agar kita bisa menggunakan ilmu ini untuk mengendalikan penyakit tanaman secara efektif. Nah, ini kira-kira yang ini. Jadi pada kondisi bagaimana terjadinya penyakit pada tanaman. Jadi penyakit tanaman itu terjadi pada satu kondisi terdapat tanaman yang susceptible. Terdapat patogen yang virulen dan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan patogen dan merugikan untuk tanaman. Nah, ini saya kira terjadinya penyakit pada tanaman. Penyakit itu tidak akan terjadi walaupun tanaman itu susceptible, lingkungan yang kondusif, tapi patogennya tidak virulen. Penyakit itu tidak terjadi, tanamannya resisten, patogennya virulen, dan lingkungannya kondusif. Itu juga tidak terjadi. Penyakit itu tidak akan terjadi, tanamannya susceptible, patogennya virulen, lingkungannya tidak kondusif. Jadi artinya ketiga-tiga komponen itu harus saling mendukung. Satu saja yang tidak mendukung, dia tidak akan terjadi penyakit. Nah, oleh sebab itu, pengendalian penyakit itu bergerak pada tiga komponen itu. Bagaimana kita membuat lingkungan tidak kondusif untuk patogen, sehingga penyakit itu terjadi. Bagaimana kita melindungi tanaman dari infeksi patogen walaupun iklimnya kondusif. Bisa kita lindungi dengan kimia, bisa dengan biologi misalnya.
Kemudian bagaimana kita menekan populasi patogen agar dia tidak bisa menyerang tanaman. Nah, ini 3 komponen itu harus kita dekati dalam pengendalian penyakit. Nah, segitiga penyakit dan piramida penyakit. Nah, ini adalah satu bentuk ya. Jadi pada segitiga penyakit ya tadi bahwa penyakit itu terjadi pada tanaman yang susceptible atau host yang susceptible, kemudian lingkungan yang kondusif dan patogen yang virulen. Nah, di area agroekosistem ini ketiga komponen itu bisa dipengaruhi oleh tindakan manusia dalam praktek budidaya tanaman. Artinya ekosistem yang diciptakan manusia itu akan mempengaruhi ketiga itu. Manusia bisa mempengaruhi iklim mikro dengan penanaman jarak tanam, drainase, dan sebagainya. Kemudian manusia bisa mempengaruhi tanaman dengan penanaman monokultur, kemudian gitu. Kemudian manusia juga bisa mempengaruhi patogen dengan pengendalian biologi, pengendalian fumigasi tanah dan sebagainya. Dan ini artinya piramida penyakit itu menggambarkan bahwa pengaruh manusia terhadap segitiga penyakit itu akan mempengaruhi proses perkembangan penyakit. Manusia juga bisa mempengaruhi waktu, karena manusia bisa mengatur waktu tanam yang bisa ditanam pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini perlu saya sampaikan, ini ada patogen tumbuhan. Jadi patogen adalah agen yang bisa menimbulkan penyakit pada tumbuhan. Kalau kita bagi dua besar itu ada abiotik dan biotik. Atau juga ada yang membagi patogen infeksius dan patogen non-infeksius. Patogen non-infeksius itu sama dengan abiotik. Nah, itu adalah terjadi akibat lingkungan. Karena polusi udara, polusi kimia, lahan atau tanah yang masam atau tak alkali, misalnya terlalu tinggi pH-nya. Kemudian nutrisi atau unsur hara yang tidak seimbang. Ya, jadi ada kelebihan N, dia akan rentan terhadap jenis-jenis patogen tertentu dan sebagainya. Kemudian kandungan oksigen yang rendah, kemarau, panas atau dingin, ya. Jadi kalau daerah-daerah tertentu yang ada salju, ya itu juga akan membuat tanaman menjadi sakit. Atau mechanical impact. Jadi karena peralatan-peralatan yang bisa melukai tanaman sehingga tanaman menjadi sakit. Kemudian ada yang namanya patogen infeksius. Yang pertama kita sebut virus atau juga ada viroid. Ini kalau viroid ini adalah, kalau virus ini terdiri dari protein dan asam nukleat, DNA atau RNA, sedangkan viroid ini hanya terdiri dari RNA pendek, di antara 250 sampai 400 nukleotida, pendek sekali, dan itu bisa menjadi patogen pada tanaman. Kemudian ada bakteri patogen tumbuhan yang juga diajarkan di kuliah di program studi proteksi tanaman. Ada fungi, ya, ada salah satunya Oomycetes. Jadi banyak lagi kelas-kelas lain, ya, Ascomycetes, Basidiomycetes dan ini. Dan fungi ini mencangkup kurang lebih 80% dari patogen tumbuhan itu dari golongan jamur atau fungi, 10% dari virus dan viroid, 5% dari bakteri, dan 5% nematoda. Kemudian ada parasit tanaman. Jadi benalu, kalau dalam istilah bahasa Indonesia, benalu itu yang tanaman yang hidup pada
tanaman lain, yang pada prinsipnya dia akan mempengaruhi fisiologi dari tanaman itu. Kemudian ada nematoda, kemudian ada dari serangga dengan tungau ya, dan banyak lagi herbivora yang lain. Jadi tidak hanya itu, termasuk yang bisa menjadikan tanaman sebagai sumber energi. Nah, itu yang ini, jadi namanya patogen tidak hanya harus dia dari makhluk hidup, tapi juga benda mati. Tidak hanya mikroorganisme ya, bisa juga tumbuhan tingkat tinggi seperti benalu dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat konsep penyakit tumbuhan, jadi tadi sudah kita definisi bahwa tanaman sakit adalah terganggunya secara fisiologi akibat adanya penyebab primer, dalam hal ini patogen, dan kita selanjutnya lebih banyak membicarakan patogen biotik ya. Kalau hanya abiotik biasanya defisiensi unsur hara dan sebagainya itu banyak dipelajari di ilmu tanah. Dan ini kelihatan bahwa tanaman yang sehat akan berfotosintesis normal sesuai dengan potensi genetik, sedangkan tanaman yang sakit, kalau daunnya kena gejala bercak daun, layu dan sebagainya, pasti dia tidak akan terjadi melakukan proses yang normal. Pengembangan buah juga kalau dia busuk, sehingga tidak terjadi pembentukan buah yang normal, dan juga di bawah ada gejala penyakit pada pangkal batang, crown gall ya, ini juga akan mempengaruhi penyerapan unsur hara ke atas. Jadinya bahwa infeksi patogen itu akan mempengaruhi proses fisiologi tanaman. Itu konsep dari tanaman sakit. Nah, kalau kita lihat klasifikasi penyakit tumbuhan pada umumnya, jadi penyakit tumbuhan kalau kita lihat berdasarkan tipe gejala, itu penyakit bercak daun ya, ada penyakit bercak daun coklat, ada penyakit hawar dan sebagainya. Kalau dia menyerang akar, penyakit busuk akar, penyakit busuk pangkal batang, misalnya penyakit kanker dan sebagainya. Nah, ini berdasarkan tipe gejala. Kemudian kalau berdasarkan organ tanaman, ada penyakit akar, penyakit cabang, penyakit buah dan sebagainya. Sedangkan kalau kita lihat dari jenis golongan tanaman itu, maka ada penyakit tanaman pangan, ada penyakit tanaman hortikultura, ada penyakit tanaman perkebunan, ada penyakit tumbuhan hutan, dan sebagainya. Kemudian berdasarkan jenis patogennya, tadi sudah kita sampaikan bahwa ada penyakit infeksius atau yang patogennya biotik, kemudian ada penyakit tidak menular atau non-infeksius yang disebabkan oleh kondisi abiotik. Nah, ini terminologi dalam ilmu penyakit tumbuhan yang sering terkadang banyak disalahgunakan. Ada parasit. Nah, parasit ini adalah hubungan makan antara dua organisme, yang satu menyediakan makan yang terhadap yang lain. Dan juga evolusi parasisme ini dari nanti kita ada yang nekrotrof sampai yang simbiosis. Ada patogenesitas, jadi kemampuan untuk menyerang. Ada sindrom penyakit, jadi ada tahapan terbentuknya gejala penyakit. Ada patogenesis, ini tahapan terbentuknya penyakit pada tanaman akibat patogen. Ada gejala penyakit, ini kenampakan ya, akibat infeksi. Kemudian ada tanda penyakit, jadi ada
tanda gejala ini bagian atau dari satu patogen yang mengikuti pada gejala tersebut. Ada patogen, ada event sensitif, inang alternatif, virulen, agresiveness, dan predisposisi. Nanti barangkali di selanjutnya kita lihat ada deskripsinya. Nah, ini tadi sudah saya singgung masalah gejala dan tanda penyakit. Jadi, gejala penyakit adalah ekspresi penyakit disebabkan akibat manifestasi reaksi fisiologi akibat aktivitas yang merugikan dari suatu patogen. Nah, itu adalah gejala penyakit. Sedangkan tanda penyakit dalam bahasa Inggris sign adalah bukti fisik dari suatu agen penyebab penyakit. Bisa berbentuk spora. Jadi spora kalau kita isolasi pada bercak daun, dan itu tandanya bahwa penyakit. Kemudian bakterial ozon, kalau virus ada badan inklusi dan sebagainya. Pokok artinya bukti fisik patogen yang penyebab penyakit yang berasosiasi dengan gejala penyakit. Nah, sindrom ini, jadi sindrom itu adalah rangkaian gejala yang muncul selama perkembangan penyakit. Contohnya ada flek atau bercak nekrosis, kemudian berkembang jadi blight. Blight ini adalah kematian daun ya, bagian ini. Ya, kemudian perkembangan tanah ini, kemudian dikuri dan gejala akhirnya adalah matinya organ atau tanaman itu sendiri. Nah, ini ada istilah biotrop. Ini patogen biotrop ya. Patogen biotrop itu patogen yang tidak mematikan sel. Dia masuk ke dalam sel dan hidup dalam sel dan pindah dari sel ke sel. Jadi dia makan dari sel inang yang hidup. Kemudian ada istilah parasit fakultatif. Jadi pada umumnya dia yang fakultatif ini dia bisa menjadi parasit sewaktu-waktu. Jadi dia sebenarnya saprofit, tapi dia bisa hidup sebagai parasit. Dia bisa menyelesaikan siklus hidupnya secara saprofit. Kebalikannya fakultatif saprofit, pada dia secara alam atau sel ini adalah parasit, tapi dia juga bisa hidup sebagai saprofit pada kondisi tanaman inang tidak ada. Nah, kebalikan dari biotrof itu ada nekrotrof. Jadi kalau nekrotrof ini dia menginfeksi tanaman dengan cara mematikan sel dan dia hidup dari sel yang sudah mati dalam inang. Jadi itu bedanya antara ini. Artinya nekrotrof ini sebenarnya dia hidupnya dari benda mati, tapi dia mematikan sel dulu, baru dia memakan atau mengkonsumsi. Dan biasanya nekrotrof ini akan diikuti oleh patogen yang bisa menghasilkan toksin untuk mematikan sel, kemudian sel yang sudah mati itu akan menjadi sumber energi untuk itu. Contohnya Rhizoctonia solani dan dari golongan-golongan Pythium dan sebagainya. Nah, host atau inang ya, jadi adalah organisme yang diparasit ya oleh organisme lain, yaitu namanya inang. Jadi hubungan tempat hidupnya patogen pada tanaman, dan tanaman itu dijadikan
disebut dengan inang. Kemudian ada alternate host, jadi ada inang alternatif ya. Jadi jelas bahwa ini patogen untuk bisa bertahan kalau tanaman utamanya tidak ada, maka ada tanaman inang alternatif. Kemudian ada collateral host, jadi adalah ada patogen tertentu yang harus menyelesaikan siklus hidupnya pada tanaman lain untuk menyelesaikan biasanya dari patogen dari golongan jamur. Sedangkan infeksi adalah hubungan yang established antara patogen dengan inang. Ini ada patogenesis, saya sudah sampaikan tadi, adalah rangkaian kejadian dari selama perkembangan penyakit ya, dari inokulasi, survival dan juga dari patogen itu ya. Jadi kata lain dari siklus penyakit sebenarnya ada patogenesis ini. Kemudian susceptible, jadi susceptible ini rentan ya, artinya tanaman itu tidak mampu menahan serangan patogen. Dan toleran adalah tipe ketahanan yang hasilnya menjadi sangat berkurang walaupun dia terinfeksi patogen. Sedangkan resisten adalah kemampuan tanaman untuk menahan serangan patogen. Jadi patogen resisten juga dibagi menjadi resisten horizontal, resisten vertikal. Jadi horizontal adalah resisten tanaman terhadap banyak ras. Jadi semua ras patogen dia tahan. Tapi biasanya menjadi tidak sangat ketahannya medium dan tidak menimbulkan tekanan seleksi dan tidak menjadi perangsang terbentuknya strain-strain baru. Sedangkan vertical resistant ini adalah ada yang ketahannya spesifik terhadap satu strain. Nah, strain atau ras, sehingga biasanya penanaman yang terus-menerus varietas yang vertical resistant ini akan pada satu waktu akan patah menjadi rentan karena patogen sudah bermutasi membentuk ras baru. Sedangkan hipersensitif adalah kematian yang cepat ya dari jaringan tanaman karena keberadaan patogen. Dan ini adalah salah satu reaksi ketahanan sebenarnya terutama pada patogen biotrop tadi ya. Jadi seperti virus dan sebagainya, sehingga kalau jaringan itu terinfeksi dan langsung mematikan sel, sehingga patogen yang biotrofik atau biotrof tadi tidak bisa melanjutkan hidupnya karena dia tidak bisa hidup pada sel mati. Disease escape ada, jadi penghindaran penyakit ya. Jadi adalah kemampuan inang yang susceptible untuk menghindari kerusakan akibat penyakit. Itu biasanya pada tempat kita menanam pada tempat yang tidak kondusif untuk perkembangan patogen. Ini termasuk juga bahwa virulen itu adalah derajat patogenisitas dari suatu patogen ya. Sedangkan agresivitas adalah kemampuan patogen menyerang dan mengkolonisasi tanaman inang dan reproduksi. Sedangkan predisposisi adalah kondisi yang membuat tanaman rentan terhadap patogen. Jadi pada pengajarnya pada
suhu atau kelembaban tertentu tanaman menjadi mudah diserang oleh patogen. Nah, ini selanjutnya bahwa ada epipetik. Nah, itulah grosme yang tumbuh pada permukaan daun. Jadi itu kemudian endopit ada grosme yang hidup atau tumbuh di dalam sel, dalam tanaman, dalam sel tanaman inang atau dalam jaringan tanaman inang. Kalau filoflen adalah permukaan daun, jadi filoflen patogen di patogen yang ada di permukaan daun. Filosfer area hati-hati, jadi bagian permukaan daun, jadi lingkungan yang ada pada permukaan daun. Dan kembali dengan rhizosfer nanti. Rhizoplen adalah permukaan akar, sedang rhizosfer adalah area atau yang lingkungan yang ada pada perakaran tanaman. Nah, bagaimana timbulnya penyakit baru? Penyakit baru karena perubahan paradigma. Jadinya tidak kita anggap penyakit, tapi karena ada perubahan paradigma atau perubahan standar hidup, sehingga yang tadinya dianggap bukan penyakit sekarang sudah jadi masalah penyakit. Atau penyakit-penyakit yang benar-benar baru, dan itu yang terjadi. Coba kita lihat, kita bahas ini. Timbulnya penyakit karena perubahan paradigma. Ini sebagai contoh misalnya yang sebenarnya sudah ada, tetapi dianggap baru karena perubahan paradigma. Penyebabnya adalah bertambahnya pengetahuan, bertambahnya perhatian kita, meningkatnya standar kosmetik konsumen, ras patogen baru, misalnya katakanlah pisang. Sebelumnya pisang yang terinfeksi patogen dan menimbulkan bintik-bintik pada kulit pisang itu dianggap biasa, tidak menjadi perhatian. Nah, dengan meningkatnya standar kosmetik, orang memerlukan pisang harus mulus dan sebagainya, maka akhirnya yang tadinya patogen yang minor ya, hanya bintik-bintik aja pada kulit pisang, itu sudah menjadi patogen karena akan menurunkan harga jual dari patogen, dari produk itu. Makanya kalau saudara masuk ke dalam supermarket ada Cavendish mulus sekali, lain itu sengaja di waktu di pohon sudah dibungkus oleh kantong yang menghalangi terjadinya infeksi dari patogen maupun dari serangga yang akan menusuk sehingga terbentuknya bintik-bintik pada kulit pisang. Timbul penyakit karena hilangnya kontrol alami dan UPTK. Jadi patogen sekunder menjadi patogen primer karena bertambahnya tanaman yang rentan. Kedua, matinya musuh alami atau antagonis, mikroorganisme antagonis. Rusaknya biodiversitas rhizoplen. Jadi kita sudah katakan bahwa di rhizosfer itu akan terdapat mikroorganisme yang kita kenal dengan plant growth promoting rhizosfer yang bisa membuat tanaman itu tahan terhadap patogen. Kalau itu hilang, yang jadi tadinya tanaman tidak patogen itu tidak menimbulkan penyakit karena ketahanan tanaman itu sudah tidak ada, dia akan menyerang. Kemudian masuknya patogen baru OPTK. Nah, ini saya kira kalau ini makanya kita sekarang sedang berusaha meningkatkan peran karantina. Perlu saya katakan bahwa masalah hama, penyakit, dan gulma ini sudah menjadi isu global.
tidak kurang dari lembaga-lembaga internasional seperti WTO, FAO, dan lembaga-lembaga regional itu sekarang mempedulikan terhadap hama penyakit daun kurma. Masing-masing negara menentukan prasyarat untuk bisa mengimpor satu produk dari negara lain dengan syarat salah satunya adalah OPTK. Oleh sebab itu masalah karantina atau OPTK yang terkait dengan perdagangan hasil pertanian ini sudah menjadi kepedulian internasional untuk menyelamatkan biodiversitas masing-masing negara. Kemudian timbul penyakit karena bertambahnya pengetahuan. Nah, ini saya kira ini jadi hasil pendidikan formal, penyuluhan dan sebagainya. Juga media massa, contohnya bercak daun Cercospora pada kacang tanah tadinya dianggap pertanda sudah siap panen, ternyata sekarang menjadi penyakit yang juga menurunkan hasil antara 15-20% kalau itu tidak dikendalikan. Ini ada bercak pisang tadi sudah saya sampaikan pada perubahan paradigma tadi. Timbulnya penyakit karena bertambahnya perhatian. Jadi sejak lama dianggap sebagai sesuatu yang biasa, misalnya perhatian lebih karena pelaksanaan kerjaan yang lebih cermat. Itu artinya salah contohnya ya mengecilnya ukuran buah atau umbi akibat penyakit. Kalau kita ke Australia misalnya, kita melihat kacang tanah itu besar-besar sekali. Sedangkan di Indonesia kecil-kecil. Karena apa? Di Indonesia hampir seluruh pertanaman kacang tanah itu terinfeksi virus. Dan virus tidak mematikan tanaman, tapi dia akan mengecilkan ukuran umbi, ukuran biji dan sebagainya. Dan selama ini belum kita anggap menjadi suatu penyakit karena dia tidak mematikan. Standar kita kalau udah mematikan tanaman baru kita anggap itu penyakit. Tapi menurunkan kualitas itu belum menjadi perhatian kita. Timbulnya penyakit baru karena timbul ras baru. Nah, ini saya kira ini yang sering terjadi nih di negara kita ini kala itu. Jadi karena penanaman tanaman yang sangat seragam genetik ya, itu juga bisa menimbulkan ini. Jadi penanaman varietas yang sama, contohnya padi saja. Makanya dengan varietas yang sama sudah menimbulkan wabah wereng, wabah penyakit belas dan sebagainya. Kemudian penggunaan pestisida secara terus ini juga bisa menimbulkan resistensi patogen ya, sehingga patogen yang tadinya bisa ditekan dengan satu jenis fungisida sekarang tidak bisa lagi karena dia sudah resisten. Kemudian perubahan iklim, ini juga ada perubahan iklim ini menjadi sekarang sudah banyak diteliti dan banyak pengaruhnya terhadap timbulnya penyakit-penyakit baru pada tanaman yang mengalami perubahan iklim dari baik kelembaban, lama penyinaran, suhu dan sebagainya. Timbulnya ledakan penyakit karena seragam atau monokultur. Nah, ini saya sudah kita bahas ya. Jadi contohnya di Amerika pernah dilakukan penanaman jagung itu pada ini, jadi menggunakan varietas Texas Mild Sterility, jadi jagung mandul jantan ya. Dan ini jagung hibrida
dan ternyata dia membawa gen yang sangat rentan terhadap Scleromitis sehingga terjadi ledakan epidemi, malah justru pandemi Scleromitis yang juga menghancurkan. Kemudian Microsclerosis oli ini ada apa? Penyakit awar daun karet ini yang sudah menghancurkan pertanaman karet di Brasilia dan sekitarnya, dan ini yang menjadi yang kita awasi jangan sampai masuk ke Indonesia karena hampir jutaan hektar di Indonesia karet ini adalah klonnya itu seragam, dan sekali masukkan patogen ini akan berbahaya terhadap kelanjutan industri perkaretan di Indonesia. Timbulnya penyakit baru karena patogen resisten terhadap pestisida. Ini sudah kita kan. Jadi penggunaan fungisida dalam hal ini seperti binomil, ya, metalaxyl dan sebagainya. Ini juga kalau terus-menerus pada bahan aktif yang sama juga akan menimbulkan tekanan seleksi dan patogen akan menimbulkan ras baru. Nah, kemudian ada tadinya patogen sekunder menjadi primer. Nah, ini banyak sekali yang ininya. Jadi penanam varietas baru, perubahan iklim itu juga akan bisa membuat ini. Jadi perubahan iklim, perubahan agroekosistem dan perubahan praktek dalam budidaya tanaman juga akan bisa menimbulkan tadinya patogen itu tidak menjadi mineral menjadi majar atau menjadi berbahaya. Nah, ini kalau penyakit ini kena karantina, ya, jadi kita tahu bahwa sekarang kita harus melakukan karantina untuk mengurangi atau menghindari masuknya patogen-patogen baru sejalan dengan perpindahan atau perdagangan hasil-hasil pertanian, baik bibit dan produk-produk pertanian yang bisa menjadi faktor atau media pembawa patogen dari negara-negara lain ke negara kita. Nah, itu saya kira yang perlu saya sampaikan dalam kuliah kali ini, dan kita akan ketemu pada kuliah berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.